Oke, oke teman-teman ya, kita mau bicara materi kita hari ini adalah tentang elisitasi. Jadi untuk elisitasi ini saya coba buka Google Spreadsheet ya, Google Spreadsheet untuk teman-teman menunjukkan untuk saya menunjukkan bagaimana elisitasi. Oke. Nah, mudah-mudahan layar saya bisa kelihatan ya. Oke, layar saya udah kelihatan belum yang spreadsheetnya? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi materi kita elisitasi. Oke, elisitasi. Oke. Jadi kenapa saya loncat ke elisitasi? Ya karena RPL ini lagi-lagi di mata kuliah akhir teman-teman. Kemudian ini kalau teman-teman lihat skripsi yang sudah lulus itu di bab 3 itu ada yang namanya elisitasi. Oke. Jadi saya jelasin elisitasi ini menjadi hal wajib ketika teman-teman melakukan skripsi atau ketika teman-teman mendevelop sebuah aplikasi, atau ini bisa dibilang ya sejenis user requirement lah gitu ya, user requirement. Nah ini kan dari kemarin kita udah bahas tentang user requirement dan sebagainya ya. Oke, jadi elisitasi itu ada 4 ya. Ada yang namanya elisitasi tahap 1. Oke, ini kelihatan ya yang saya tulis di sini. Ada yang namanya elisitasi tahap 2. Jadi elisitasi ya. Elisitasi itu ada elisitasi tahap 1. Oke. Kemudian ada tahap 2. Nah, teman-teman di sini ada tahap 2. Kemudian ada tahap 3 gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau lihat seperti apa contoh aslinya, bisa buka skripsi teman-teman di perpustakaan, lihat di bab 3 bagian akhir itu ada elisitasi. Dan ada final elisitasi. Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi ada 4 tahapan elisitasi, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan final elisitasi. Oke. Nah, yang mau kita bahas dulu elisitasi tahap 1. Oke, elisitasi tahap 1. Oke. Elisitasi tahap 1. Nah, elisitasi tahap 1 kurang lebih fungsinya gini. Kalau waktu mata kuliah analisa sistem informasi gitu ya, yang dimana atau object oriented analysis programming, atau pokoknya tahapan teman-teman ingin mendevelop sebuah sistem, awalnya kan teman-teman harus ketemu klien atau stakeholder gitu lah ya. Klien stakeholder ini adalah orang atau organisasi yang ingin dibuatkan sebuah sistem lah gitu, oke. Nah, teman-teman tentunya datang dong kepada stakeholder itu untuk menanyakan seputar apa sistem yang akan dibangun gitulah ya. Jadi maka ini bisa disebut juga sebagai user requirement. Oke. Nah, elisitasi itu terdiri dua bagian ya. Ada fungsional elicitation. Oke. Fungsional elisitasi. Kemudian ada lagi yang
non fungsional elisitasi. Oke, saya bahasa Inggris aja deh ya. Oke. Nah, ada fungsional, ada non fungsional. Nah, jadi ini harus teman-teman ingat ya, elisitasi tahap 1 itu adalah fungsional, ada non fungsional. Oke. Ingat nih ya. Oh ya, lupa, elisitasi ini juga nanti mendominasi UAS teman-teman lah gitu ya, mendominasi UAS teman-teman tentang elisitasi. Itu sebabnya saya rekam supaya nanti pas mau UAS teman-teman bisa review ulang lagi lah gitu ya. Oke, ingat ya, elisitasi ada 4, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, setiap elisitasi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu fungsional dan non fungsional. Oke. Kurang lebih bentuk kolomnya begini teman-teman, ada nomor, ada keterangan. Udah. Nah, elisitasi untuk tahap 1 itu hanya terdiri 2 kolom, yaitu nomor dan keterangan. Oke. Nah, ini kalau saya bentuk, nanti ini jadi ini sebuah elisitasi. Nah, jadi terdiri 2 kolom, yaitu nomor dan keterangan. Dan terdapat 2 bagian, yaitu fungsional elisitasi dan non fungsional elisitasi. Oke. Mulai rapi ya. Oke. Nah, kapan elisitasi tahap 1 ini dipakai? Ketika teman-teman ingin melakukan tahapan wawancara, tahapan interview, terhadap stakeholder. Bisa jadi teman-teman ingin melakukan proses observasi, pengamatan, dan sebagainya lah. Kurang lebih begini, elisitasi tahap 1 ini berisi kira-kira sistem yang akan dibuat seperti apa sih gitu loh. Gitu ya. Contoh misalnya ada permintaan, intinya fungsionalisasi ini adalah kalau di sini bunyinya begini. Saya ingin sistem dapat melakukan, nah gitulah kurang lebih gitu ya. Oke, tapi ini adalah kira-kira apa saja mau ada. Misalnya pada sistem yang akan dibuat itu ada permintaan dari yang sederhana lah, terdapat identitas perusahaan. Oke. Ya, berisi nama perusahaan, logo gitu ya. Kemudian kedua, memiliki fitur login untuk masuk ke dalam sistem. Gitu. Kurang lebih gitu permintaan sistem mau seperti apa. 3, misalnya terdapat fasilitas untuk pendataan, gitulah, pendataan data master seperti master barang gitu aja lah. Oke. Nomor 4, terdapat fasilitas, fasilitas untuk melakukan proses transaksi penjualan. Oke. Jadi kita bisa bangun tentang penjualan nih. 5, misalnya terdapat fitur pembayaran menggunakan QR code. QR code. Yang terkoneksi dengan berbagai bank. Misalnya 6, terdapat fitur pembayaran menggunakan kartu kredit. Tertentu. Gitulah. Nah, contohnya gitu. Dan bla 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 bla, sekian permintaan sampai misalnya permintaan ke-20. Misalnya terdapat jangan sampai, saya bilang jangan sampai 20. Saya buat aja misalnya 7. Terdapat fasilitas
fitur. Oke, fitur untuk mencetak, untuk rekap penjualan harian. Oke, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini contoh permintaan sederhana untuk sistem penjualan yang didapat waktu teman-teman melakukan proses wawancara, observasi di lapangan, gitu loh. Dari mana informasi ini didapat? Bisa didapat dari end user langsung, pengguna sistemnya. Oke, bisa jadi dari unsur-unsur pimpinan, gitu loh ya. Nah, bisa juga dari literatur studi pustaka, gitu loh. Artinya kayak apa sih? Misalnya, oh, ada hal-hal yang tidak terungkap oleh si stakeholder pada saat wawancara, tetapi sebenarnya itu harus ada. Oke. Nah, itu bisa jadi teman-teman dapat, oh biasanya kalau sistem penjualan itu harusnya ada ini, walaupun tidak terungkap di stakeholder, tapi teman-teman wajib adakan. Nah, gitulah. Kenapa? Karena ini merupakan transaksi penjualan yang pada umumnya harus ada A, B, C, dan D. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kurang lebih begini. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah apa sih fungsional elisitasi dan non fungsional, gitu loh. Oke. Apa sih bedanya permintaan yang termasuk fungsional dan non fungsional? Jadi, waktu teman-teman melakukan proses pengamatan, wawancara, teman-teman harus bisa membedakan mana permintaan yang termasuk fungsional dan mana yang tidak termasuk fungsional. Gitu. Kebetulan yang kita bilang tadi adalah bagian dari fungsional karena terdapat identitas perusahaan, memiliki fitur login, terdapat fasilitas untuk pendataan data master barang, terdapat fasilitas untuk melakukan proses transaksi penjualan, kemudian terdapat tunggu direkam Mbak ya. Oh ya, direkam ya. Oke. Terdapat fitur pembayaran dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi permintaan, saya ingin sistem itu bisa berjalan dengan aman. Oke. Nah, apakah berjalan dengan aman itu merupakan sebuah permintaan? Sebuah permintaan. Cuma masalahnya, permintaan itu tergolong fungsional apa non-fungsional. Gitu loh ya. Nah, yang ketiga yang tadi permintaan sistem berjalan dengan aman, sistem berjalan dengan aman, ini adalah non fungsional, gitu. Kenapa ini tidak dikategorikan sebagai fungsional? Karena sistem berjalan dengan aman ini merupakan dampak dari implementasi sistem untuk fitur tertentu. Nah, bagaimana sistem berjalan dengan aman ini bisa tercapai? Ini kan dampak ya. Karena adanya permintaan ini, teman-teman, memiliki fitur login gitu. Nah, apa dampak dengan fitur login ini? Ya, bisa berjalan dengan aman lah salah satunya. Kemudian ada permintaan kedua, sistem berjalan sistem dapat digunakan dengan mudah secara efektif. Nah, gitu loh ya. Nah, ini termasuk permintaan non-fungsional. Nah, kenapa non-fungsional? Ya karena ini juga merupakan sebuah dampak, gitu loh. Sebuah dampak dari implementasi sistem tadi. Di mana bisa digunakan dengan mudah dan efektifnya? Ya, mungkin karena adanya fasilitas data master, pembayaran QR code gitu loh ya. Oh, pembayaran QR code kartu kredit. Nah, ini juga bisa jadi ada permintaan dari klien. Oke. Sistem bisa menerima berbagai, bisa memudahkan customer dalam pembayaran. Oke. Nah, ada permintaan sistem bisa memudahkan customer dalam pembayaran. Ini bukan permintaan fungsional, teman-teman. Artinya, ini bukan sesuatu yang
teman-teman create langsung lah. Oke, tapi bagaimana mencapai level kemudahan pembayaran untuk customer ini, ya bisa jadi karena adanya berbagai fitur pembayaran berbasis QR code, menggunakan kartu kredit, menggunakan transfer bank gitu loh teman-teman. Nah dampak dari fungsional ini maka akan terciptalah beberapa non fungsional. Biasanya non fungsional itu lebih sedikit dari fungsional. Oke. Kenapa? Karena untuk mencapai suatu non fungsional itu akan dicapai dengan beberapa tahapan fungsional. Gitu loh teman-teman. Gitu ya. Contoh misalnya di sini ada lagi permintaan yang nomor 6 kan permintaan nomor 5 dengan QR code. Nomor 6 pembayaran kartu kredit. Oke, 7 ada rekap penjualan harian. Nomor 8 ada lagi permintaan. Oke, customer terdapat fitur pembayaran transfer antar bank. Oke, gitu kan? Nah, nomor 5, nomor 6, nomor 8 ini bagian dari mencapai non fungsional nomor 3. Sistem bisa memudahkan customer dalam pembayaran gitu loh teman-teman. Nah yang teman-teman lihat ini adalah elisitasi tahap 1. Oke, jadi kurang lebih bentuknya kayak gini nih. Nah, ada dua bagian fungsional elisitasi dan ada bagian kedua non fungsional elisitasi. Nah tinggal teman-teman bisa memetakan mana permintaan yang termasuk fungsional, mana permintaan yang tidak termasuk fungsional, artinya mana yang termasuk non fungsional gitu teman-teman. Nah elisitasi ini sederhana, cuma terdapat dua kolom, nomor dan keterangan. Keterangan ini adalah permintaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan observasi ke lapangan, pengamatan, wawancara, apa yang dibawa ini teman-teman, catat nih. Apapun permintaan klien, catat di elisitasi tahap 1. Gitu. Jadi teman-teman ngobrol nih. Oh, saya pengen sistem ada logo, ya udah catat. Saya pengen sistem bisa login, oke catat. Saya pengen sistem bisa input data barang master, oke catat. Saya pengen sistem bisa menghitung gaji karyawan, catat. Saya minta apapun yang diminta dicatat di tahap 1, teman-teman. Pak, kalau ada permintaan yang tidak mungkin dicatat nggak? Catat. Gitu. Kalau ada permintaan yang tidak nyambung dicatat nggak? Catat. Gitu. Loh, kok dicatat semua? Karena fungsi elisitasi tahap 1 adalah mencatat semua permintaan klien. Itu aja intinya. Gitu ya. Mencatat semua permintaan klien. Oke. Loh, nanti kalau ada yang nggak mungkin di mana? Masa ia mau dibuat? Nanti ada tahap 2, teman-teman. Gitu. Oke. Tahap 2 itu apapun permintaan yang dicatat di tahap 1 akan dianalisis. Oke. Jadi tahap 1 tugasnya mencatat. Oke. Jadi apapun yang diminta catat di tahap 1. Bisa sampai puluhan ratusan dong? Iya, bisa. Gitu. Ini kan contohnya cuma 8. Bisa jadi sampai puluhan ratusan. Apakah nanti yang dibuat seperti yang tahap 1? Enggak. Karena tahap 1 perannya hanya mencatat apa yang diminta oleh customer. Nah, inilah yang dibawa pada saat teman-teman melakukan analisis atau observasi atau wawancara gitu loh. Di mana nyatetnya? Di tahap 1. Itu sebabnya cuma terdiri dua kolom, tahap 1, tahap 2. Oke. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini adalah tahap 1 itu terdiri dari dua bagian, yaitu fungsional dan non fungsional. Oke, fungsional itu apa? Ya, sesuatu yang memang akan dibuat di dalam sistem. Jadi, kalau memang itu misalnya terdapat identitas perusahaan, ya memang nanti di sistemnya ada identitas perusahaan. Ada logonya, ada nama perusahaannya, gitu loh. Memiliki fitur login, ya memang nanti sistemnya bisa login. Jadi yang pengguna itu harus login, gitu loh. Berarti sesuatu yang dibuat di dalam sistem.
terdapat fasilitas untuk pendataan data master barang. Ya, memang di sistemnya nanti ada input data barang. Gitu loh. Ada cek stok dan sebagainya. Terdapat fasilitas untuk melakukan proses transaksi penjualan. Ya, memang nanti sistemnya bisa melayani proses penjualan. Customer bawa barang, diinput, keluar struknya. Itu kan proses penjualan, teman-teman. Memang ada di sistemnya, gitu loh. Nah, terdapat fitur pembayaran menggunakan QR code. Ya, memang di sistemnya harus disiapkan. Kalau customer ingin bayar pakai QR code, gitu. Bisa bayar lewat kartu kredit, ya memang di sistemnya harus disiapkan. Ada pilihan berbagai kartu kredit. Bisa transfer bank, emang bisa, gitu loh. Jadi fungsional itu memang sesuatu yang akan dibuat di dalam sistem dan memang akan bisa digunakan langsung, namanya fungsional. Berfungsi untuk apa, gitu ya. Nah, non fungsional itu adalah dampak dari berbagai fungsional, gitu loh. Jadi contohnya misalnya nih, dia minta sistem berjalan dengan aman, ya berarti dampak dari adanya fitur login, gitu loh ya. Oke. Kemudian sistem dapat digunakan dengan mudah secara efektif, ya bisa jadi dampak dari adanya sistem pendataan data master, melakukan transaksi penjualan, adanya fungsi pembuatan laporan harian, gitu loh. Nah, dampak dari 3 fungsional ini berdampak pada nomor 2 bisa jadi. Kemudian ada fungsional nih nomor 5, pembayaran lewat QR code, pembayaran lewat kartu kredit, dan pembayaran antar bank, transfer antar bank. Dari 3 fitur fungsional ini berdampak pada non fungsional nomor 3. Sistem bisa memudahkan customer dalam pembayaran, gitu. Nah, jadi di level ini yang diharapkan di teman-teman apa? Teman-teman punya kemampuan membedakan mana permintaan fungsional dan mana permintaan non fungsional, gitu teman-teman. Oke? Nah, sampai di sini saya mau cross check dulu. Nanti kita masuk tahap 2 nih, bisa lanjut ya, tapi saya coba cek dulu ya. Oke. Kalau udah sampai di sini, kira-kira saya ingin bertanya, apakah teman-teman ada pertanyaan sekitar yang kita bahas LSTI tahap 1 ini sebelum saya masuk tahap 2 ya. Nanti saya lanjutkan ke tahap 2. Oke, kalau nggak nanya, Pak. Ya, boleh. Berarti kalau misalnya itu kita harus tahu elisitasi fungsional dulu, baru bisa nentuin elisitasi non fungsional dulu ya, Pak. Habis itu ya, Pak. Iya, betul. Sebenarnya ini bukan ditentuin. Jadi ente ngobrol aja sama customer gitu ya. Nah, mintanya apa nih? Dia nyebutkan A, B, C, D gitu ya. Nah, kita tinggal catat. Dia ada di fungsional apa non fungsional. Kalau permintaan itu berupa harapan, taruh di non fungsional. Kalau kira-kira berupa teknis, ingin ada input data ini, taruh di fungsional. Nanti dianalisis tuh, ada nggak non fungsional yang nggak mungkin tercapai kalau fungsionalnya belum dibuat, gitu loh. Contoh misalnya ya, ini siapa yang nanya tadi? Angga, Pak. Angga, contoh nggak? Lagi ngobrol, dia minta sistem bisa memudahkan customer dalam pembayaran. Dia ngobrol itu kan. Nah, catat tuh sebagai permintaan non fungsional. Lalu arahkan pertanyaannya, gitulah ya, supaya dapat fungsionalnya. Oh, Bu, kalau memang Ibu mau memudahkan customer dalam pembayaran, berarti di sistem harus ada ini dong, pembayaran versi QR code. Oh iya, perlu. Baru tambah di fungsional, gitu ya. Oh, berarti kalau kartu kredit gimana, Pak? Perlu ada nggak? Iya perlu, tapi khusus bank tertentu, gitu kan? Ya udah catet, gitu. Oh, kalau transfer bank perlu nggak? Kata customer nggak perlu, ya udah jangan dicatat. Transfer bank di bagian fungsional. Oke, Pak. Oke, gitu ya. Nah, jadi bisa jadi tapi keahlian yang diharapkan di sini adalah
teman-teman bisa membedakan ini permintaan termasuk fungsional apa non fungsional. Ya, harusnya bisa lah gitu ya. Membedakan baik buruk kan udah bisa. Oh, ini negatif, ini positif. Gitu ya. Oh, ini fungsional, oh ini non fungsional. Nah, ketika dia minta non fungsional kayak memudahkan customer dalam pembayaran, tapi di fungsional belum tertuang, insting teman-teman jalan. Oh, berarti harus ada fungsi A, fungsi B, fungsi C gitu loh. Gitu ya. Oke. Tahap 1. Nah, tadi kesimpulan saya kan 1. Elisitasi tahap 1 ini berperan mencatat apapun yang diminta oleh customer. Terlepas dia penting atau tidak penting. Oke. Nah, Pak, nanti gimana kalau ini nggak berhubungan dengan sistem? Nah, kita masukin dulu ya, elisitasi tahap 1 ini kita jelaskan dulu. Tahap 1 untuk apa? Sistem penjualan PT ABC gitu loh. Nah, jadi elisitasi tahap 1 untuk sistem penjualan PT ABC. Anggaplah ini udah selesai. Teman-teman mendapatkan 8 permintaan fungsional dan 3 non fungsional. Oke, anggap ini selesai. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kan pulang nih ke kantor. Oke, setelah melakukan proses analisa, wawancara, observasi ke lapangan, teman-teman balik ke kantor, ke tim. Kan ini ceritanya teman-teman tim developer, tim pengembang, gitu ya. Nah, jadi catatan tahap 1 ini dibawa ke kantor untuk didiskusikan di internal tim. Gitu. Di internal tim nanti ada diskusi. Oh, gimana Angga hasil dari observasi kemarin? Udah gua catat semua di elisitasi tahap 1. Ya udah ayo kita meeting pagi hari ini, kita bahas apa permintaannya. Gitu kan? Nah, jadi ini dibawa ke tim nih. Nah, ketika dibawa ke tim, maka ini kita duplicate menjadi tahap 2, teman-teman. Nah, kita duplicate menjadi tahap 2. Oke. Jadi di sini, nah, kenapa saya bilang momen materi ini saya sampaikan di daring? Ya, karena saya bisa melakukan langsung di spreadsheet-nya. Oke. Menjadi tahap 2. Oke, jadi ini jadinya tahap 2 nih sekarang. Oke. Tahap 2 adalah copy paste atau duplikat dari tahap 1. Tahapnya diduplikat dulu, teman-teman. Gitu ya, sama persis isinya. Kalau memang ada 8 permintaan fungsional, maka di tahap 2 harus ada 8 permintaan fungsional. Kalau ada memang 3 permintaan non fungsional, di tahap 2 pun harus ada 3 permintaan non fungsional. Jadi saya mau bilang ini adalah duplikat dari tahap 1. Lalu apa bedanya Pak tahap 2? Nah, ini tahap 2 ditambahkan MDI. MDI ini teman-teman. Nah, oke. Ditambahkan 3 kolom MDI. Oke. Berapa ya lebarnya? Enaknya 50 ya. MDI itu apa Pak? MDI ya. Nanti kita jelaskan nih, ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih contoh-contoh skripsi teman-teman yang sudah lulus nih. MDI. Oke. Nah ini. Oke. Nah ini teman-teman. Ya. Oh, saya pindahin aja ini ke sini ya. Oke. Ini bagian kita merge gitu lah. Ini urusannya tampilan ya, nggak masalah. Nah, ini MDI. Nah, inilah yang membedakan tahap 1 dengan tahap 2. Oke, tahap 1 itu cuma ada 2 kolom, yaitu nomor dan keterangan yang cuma berisi permintaan. Itu sebabnya saya bilang di tahap 1, catat semua yang diminta. Pak, nggak mungkin catat. Pak, susah banget catat. Pak, berat bikinnya catat. Gitu ya. Pak, kayaknya nggak masuk akal catat. Karena tahap 1 bertugas mencatat. Oke. Lalu diduplikat menjadi elisitasi tahap 2. Dan di tahap 2 ditambahkan 3 kolom MDI. Nah, ini yang saya bilang, ketika teman-teman melakukan rapat internal tim, setelah teman-teman melakukan analisis di lapangan, ngobrol dengan stakeholder, bawa ke tim ingin tahu stakeholder mintanya apa.
Oh ini mintanya nih men, teman-teman mintanya ini nih. Ada 8 yang diminta oleh customer gitu ya. Dan ada 3 yang menjadi harapan customer gitu loh. Apa harapannya? Ya harapan dia sih pengen sistemnya aman, nggak bisa dibobol gitu ya. Kemudian sistemnya ya intinya bisa digunakan dengan mudah lah. Jadi dengan pakai sistem bukan mempersulit, harusnya mempermudah. Kemudian juga sistemnya harus fleksibel terhadap berbagai metode pembayaran yang diminta oleh pelanggan. Nah, itu kurang lebih harapan si customer sih. Ini ceritanya saya lagi ngobrol sama tim nih di rapat internal tim. Oke. Oh, gitu-gitu ya. Ya udah. Maka dianalisis dulu. Oh, berarti permintaan berjalan dengan aman, harus ada fungsional dong dianalisis nih, gitu loh. Oke. Oh iya, ini login nih aman nih, bagian dari implementasi nomor non fungsional nomor 1. Sistem digunakan dengan mudah dan efektif. Oh ini nih ada nih permintaan nomor 3, permintaan nomor 4, oke, sama permintaan nomor 7 itu bagian dari implementasi untuk mencapai harapan nomor 2. Gitu ya. Oh ada permintaan nomor 5, permintaan nomor 6, permintaan nomor 8, ini bagian mencapai harapan nomor 3. Dianalisis nih oleh tim. Oke, ya sip. Nah sekarang oleh tim bersama-sama dengan tim ditentukanlah permintaan nomor 1 ini termasuk mandatory, desirable, atau esensial gitu. M itu mandatory ya teman-teman ya. M ini saya kasih catatannya. Ini M. Ini M. Artinya mandatory. Kalau teman-teman cari ya. Oke. Oke, ini desirable. Nah. Oke, in essential sama I. Oke, ini dah. Nanti teman-teman cari referensinya ya. Oke, nanti saya kasih deh rujukan referensinya untuk mandatory desirable. Gampangnya gini dulu deh. Mandatory itu adalah sesuatu yang memang wajib ada. Oke. Kalau teman-teman cari di referensi skripsi yang kakak kelas, mandatory itu ditulisnya penting. Desirable itu rata-rata deskripsi teman-teman kakak kelas itu nulisnya penting tidak penting gitu loh ya. Kemudian in essential itu ditulisnya tidak penting gitu. Tapi saya yakin nanti teman-teman penting kok ada penting tidak penting sama tidak penting. Oke. Jadi mandatory itu wajib. Kalau saya boleh kasih istilah di apa ya, di keagamaan ya, ada wajib, sunnah, makruh. Ah, gitulah. Gampang ya, wajib. Nah, mandatory wajib. Ketika teman-teman bicara permintaan itu adalah wajib, maka teman-teman nggak bicara soal kesulitan dan biaya. Gitu. Kalau dia wajib, sesusah apapun harus dibuat. Kalau dia wajib, semahal apapun harus dibeli. Itu namanya wajib. Gitu ya. Jadi nggak ada kata tidak. Contoh misalnya dalam kehidupan. Oke. Teman-teman udah tahu keluarga makannya harus pakai nasi. Nasi yang terbuat dari beras. Gitu loh ya. Yang namanya makan harus pakai nasi, ya semahal apapun itu beras harus dibeli teman-teman. Karena wajib. Nggak bisa digantikan fungsinya dengan yang lain. Nah gitulah istilah mandatory. Oke. Nah, berarti dari setiap permintaan ini, kira-kira mana yang termasuk wajib? Gitu loh. Contoh misalnya, analisis satu-satu. Terdapat identitas perusahaan, wajib atau tidak? Coba, menurut kalian, siapa nih yang mau kasih tanggapan? Angga dulu deh, enggak. Terdapat identitas perusahaan wajib atau enggak kira-kira? Wajib, Pak. Kenapa wajib enggak? Ya, karena itu menunjukkan bahwa misalnya ada website gitu ya, itu website perusahaan ini gitu, biar nggak salah akses atau gimana gitu. Oke, enggak. Oke ya. Aduh, tunggu. Saya kejatuhan api rokok nih. Enggak, kalau sistem enggak kita tulisin identitas perusahaan, bikin sistem penjualan nih enggak ya. Enggak kita tulis tuh nama perusahaannya. Kira-kira sistemnya bisa jalan enggak? Kalau sistemnya tetap jalan sih Pak. Tetap jalan. Oke, berarti ini bukan mandatory, ini bukan wajib.
gitu loh Kak. Yang membuat dia wajib itu adalah ketika dia tidak ada maka dia tidak berfungsi gitu loh. Oke. Kebayang nggak? Oke, contoh saya kali ilustrasi mobil. Mobil, apa yang wajib harus ada di mobil? Nah, oke. Spion wajib nggak? Enggak, Pak. Spion nggak wajib. Mobil tanpa spion bisa jalan toh? Ah, Bisa. tapi ban itu wajib nggak di sebuah mobil? Wajib, gitu ya? Oke. Bahan bakar wajib nggak di sebuah mobil? Wajib. Karena ketika bannya nggak ada, ya nggak bisa jalan tuh mobil, kan gitu kan? Logikanya. Ketika bahan bakarnya nggak ada, ya sekarang agak beda lagi lah. Bahan bakarnya udah berubah dengan energinya yang lain lah ya. Oke, tetapi sesuatu disebut mobil ketika rodanya 4 misalnya. Maka ada permintaan nih, saya ingin sistem memiliki roda 4 gitu. Kenapa? Ya karena kalau bukan 4 rodanya namanya berubah tuh. Oke, menjadi bajai, menjadi motor, gitulah ya. Jadi artinya memang identitas perusahaan itu penting, tapi bukan di kategori mandatory. Nanti ada desirable, itu yang dianggap penting dan tidak penting, gitu ya. Tapi mandatory itu adalah penting, artinya nggak bisa ditawar, gitu. Artinya kalau dia nggak ada, sistem nggak berfungsi, gitulah. Berarti saya jelaskan desirable. Oke, desirable itu identitas perusahaan. Oke. Nah, balik lagi ke Angga tadi. Yang Angga maksud tadi, kenapa identitas perusahaan harus ada nggak? Oke. Karena biarin bahwa itu milik perusahaan ini gitu, biar nggak salah akses. Iya, betul. Artinya memang sih nggak ada identitas perusahaan, dia bisa jalan. Oke. Nah, itulah yang membuat dia bukan mandatory. Identitas perusahaan ini ya. Tapi identitasnya penting untuk menginformasikan ini milik perusahaan mana. Oke, kalau nggak ada ya nanti jadi rancu nih. Nah, jadi artinya nomor 1 bisa kita bilang ini kategorinya desirable, gitu nggak? Oke, desirable, men, gitu ya. Kenapa desirable? Kenapa bukan mandatory? Ya memang identitas perusahaan tidak menjadi syarat mutlak untuk sebuah sistem bisa jalan. Tanpa identitas perusahaan juga sistem bisa jalan kok, gitu kan? Nah, oh iya, tanpa identitas perusahaan sistem bisa jalan, berarti dia bukan mandatory. Tapi tanpa identitas sistem jadi rancu, punya siapa nih, untuk apa nih, gitu kan? Oh iya, berarti kategorinya desirable. Ini yang dimaksud penting tidak penting, gitu kan? Penting sih, tapi nggak wajib, gitu loh. Nah, kalau di istilah Islam itu ini sunnah, men, gitu kan? Oke, nomor 2, memiliki fitur login. Nah, disinilah fitur login perdebatannya nih, gitu ya. Ini perdebatan. Ada yang bilang mandatory, ada yang bilang desirable. Dan nanti teman-teman akan merasakan saat sidang. Teman-teman ketemu penguji yang nggak paham sistem, dianggap login itu penting, itu mandatory. Tapi yang udah ngerti sistem, ya dia bilang dia desirable, gitu. Nah, sekarang saya selain Angga nih, siapa yang mau nanya? Coba, yang mau diskusi. Yogi, siapa? Iik, Hilma, Taslim. Ya udah gini. Apakah sebuah sistem tanpa login bisa jalan nggak? Kira-kira ada yang mau jawab? Sistem dibangun tapi tanpa login bisa jalan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ada sistem nggak ada login bisa jalan, betul kan? Iya. Nah, oh berarti dia desirable dong, Pak. Karena kan nggak ada login juga bisa jalan. Iya, desirable. Tapi lihat dong permintaan non fungsionalnya yang nggak bisa ditawar, gitu loh. Sistem berjalan dengan aman, gitu ya. Ngobrol sama stakeholder, Pak, kalau yang nomor 1 non fungsional dihilangin boleh nggak? Nggak boleh. Gimana pun juga, Mas, sistem harus aman. Oh, iya sih, tanpa login sistem bisa jalan. Tapi kan ada permintaan yang menjadi syarat mutlak, sistem harus berjalan aman.
Kenapa? Karena ini berhubungan dengan keuangan, men. Transaksi penjualan. Maka sampai di posisi ini dia menjadi mandatory. Apa yang membuat mandatory? Ya karena sistemnya memang membutuhkan login. Karena faktor security penting, men. Contoh misalnya, teman-teman bikin sistem untuk perbankan. Apakah perbankan itu penting? Adanya login penting karena berhubungan dengan data customer, security, kepercayaan gitu. Tapi ada sistem yang nggak perlu login, teman-teman bisa lihat dong. Contoh web berita, web news gitu kan. Detikcom, itu kan sistem informasi berita. Perlu login nggak untuk melihat informasi dasar? Nggak perlu. Teman-teman bisa dong buka Shopee tanpa login, kelihatan dong produk-produknya. Teman-teman bisa dong buka Tokopedia tanpa login, kelihatan dong produk-produknya, itu kan tanpa login. Kenapa? Karena itu belum berhubungan dengan keamanan. Tapi ketika teman-teman ingin melakukan transaksi pembelian, maka teman-teman harus login. Nah, di posisi itu, login itu mandatory gitu loh. Oke? Nah, jadi memang diskusinya tadi memang ya udah login itu tidak menjadi syarat mutlak sebuah sistem bisa berjalan. Tapi keamanan menjadi faktor penting dalam sistem. Kan gitu kan? Maka login ini membuat dia mandatory. Berarti login mandatory. Gitu loh. Nah, kemampuan teman-teman menganalisis ini pun penting teman-teman. Gitu ya. Ini pengalaman nih. Ini makanya levelnya udah ahli lah, udah profesional levelnya nih teman-teman. Harus bisa membedakan. Itu sebabnya ini diskusinya dalam tim. Karena dalam tim lengkap. Ada manajer, ada sistem analis, ada programmer, ada database, desain sistem, dan sebagainya lah. Gitu ya. Oke. Ya udah langsung aja. Fasilitas untuk pendataan data master barang. Penting nggak? Oh, ini mandatory. Kenapa mandatory? Ya namanya penjualan barang, gitu ya. Masa ya master barangnya nggak ada? Nah, ibaratnya gitu. Namanya bikin mobil, masa ya mau rodanya nggak ada, nggak perlu dibuat? Ya berarti kapal dong kalau nggak ada roda mah kan gitu. Dia mandatory. Terus fitur pembayaran menggunakan QR code. Nah, bisa nggak sistem berjalan tanpa ada QR code? Bisa. Tapi customer minta. Iya. Nah, ini perlakuannya beda nih dengan login gitu. Ini analisis lagi nih. Oh, ini yang keempat dulu, fasilitas untuk melakukan proses transaksi penjualan ini mandatory. Kenapa mandatory? Namanya sistem penjualan. Ya harus ada lah proses pencatatan penjualannya. Nah, perdebatan kita di sini nih 56. Oke, 56. Nah, kira-kira permintaan pembayaran QR code ini udah pasti ini bukan mandatory, teman-teman. 56 ini bukan mandatory. Kenapa? Ya namanya sistem, oke. Metode pembayaran apapun ya bisa jadi ini tidak menjadi hal yang membuat sistem berjalan. Tapi kan kalau nggak ada transaksi penjualnya langsung, sistem nggak bisa jalan, Pak. Oke, kalau bicara sistemnya sampai ending pembayaran, oke. Tapi kalau sistemnya bicara transfer ke nomor sekian di luar sistem sampai dengan mencetak invoice aja, nah ini udah bisa jalan kan? Nah tergantung penjualan seperti apa yang dibuat oleh si teman-teman gitu loh. Oh enggak, penjualannya cuma berbasis web kok gitu kan? Jadi customer cuma melihat produk lalu masuk ke ranjang. Habis itu ada perintah pembayaran, ya transfer manual lewat bank, lalu konfirmasi, gitu ya. Oke. Mandatory atau bukan? Oh, tapi ini menjadi permintaan nih. Dapat mudah secara sistem memudahkan customer dalam pembayaran. Oh, ya udah, bisa jadi ini menjadikan dia sebagai mandatory. Oke. Tapi kalau customer bilang ini wajib, Bu, ya kalau bisa aja sih, Mas. Kalau emang keburu, tolong buatin fasilitas pembayaran pakai QR code dan kartu kredit. Tapi kalau nggak keburu ya udah, Mas, jangan dibuat dulu, itu next step aja, next time gitu ya. Berarti dia disable posisinya. Penting tapi tidak mandatory untuk saat ini, kan gitu kan? Oh enggak, Mas, QR code-nya itu harus ada. Tapi kalau untuk kartu kredit ya next time aja lah. Ya udah, berarti permintaan nomor 5 itu masuk mandatory, permintaan nomor 7 masuk disable. Karena tidak menjadi prioritas gitu. Tapi
penting diadakan gitu ya. Kalau keburu buat, kalau enggak ya udah berarti disable posisinya untuk nomor 7, mandatory untuk nomor 5. Oke? Penjualan harian. Laporan penjualan harian. Laporan penjualan hari ini kan sistem tanpa adanya rekap laporan juga bisa gitu kan. Tapi kan enggak, ya kayaknya gimana gitu ya kalau harus ngitung masing satu-satu gitu ya, ya biar memudahkan aja lah gitu. Mungkin dalam rangka ini secara efektif nih. Ya udah, ini berarti nomor 7 termasuk desirable. Oke. Udah. Ya. Jadi kenapa desirable? Tanpa fitur laporan pun sistem bisa jalan. Oke, tapi perlu nih untuk efektivitas sistem, kemudahan dan sebagainya, maka dia desirable. Ya udah. Sekarang nomor 8 nih customer. Ini yakin Mbak mau ada pembayaran juga antar bank gitu kan? Enggak sih Mas, itu mah cuma ya kalau sempat aja dan kalau tidak menambahkan biaya baru gitu kan. Tapi kalau Mas minta biaya lagi ya nggak usah lah Mas gitu kan. Kalau pembayaran begitu gitu, ceritanya begitulah. Kalau yang QR code dia sanggup nih membayar dengan modul ini. Tapi kalau transfer ya kalau keburu aja Mas gitu ya. Ceritanya buat customer ini nggak terlalu penting lah gitu ya. Karena toh udah ada QR code. Ya udah di posisi ini dia taruhnya in essential. Oke. Kenapa? Nggak terlalu penting yang saya bilang tadi. Kenapa? Ya customer aja bilang kalau sempat aja. Dan ya kalau bisa nggak nambah biaya. Artinya kalau diadakan memunculkan biaya baru, dia nggak kategori in essential, kategorinya desirable. Tapi kalau di customer bilang ya kalau sempat aja sih, nah dia masuknya in essential. Gitu teman-teman. Nah, ini tahapan analisis ini nggak gampang men, ilmunya tinggi nih. Gitu. Nah, yang saya jelasin sekarang itu langsung men ke expert gitu. Teorinya ada nggak? Banyak teorinya, gitu ya. Expert. Nah, dari mana teman-teman bisa membedakan semua permintaan ini? Ya pengalaman. Contoh misalnya tukang batu cincin. Nah, ada di sini yang tukang batu cincin. Ngelihat warnanya aja dia tahu ini cincin batu akik, batu apalah gitu ya, banyak jenis batu lah gitu ya. Jadi paham teman-teman. Seorang dokter profesional dia akan bisa menilai pasiennya menderita penyakit apa dari gerak-gerik tubuhnya, dari warna kulit, dari matanya, gitulah. Oke, gitu. Ya gitulah ya. Jadi ilmu ini teman-teman bisa dapat seiring pengalaman project. Udah, hari ini saya cuma sampai 2 elisitasi teman-teman, gitu ya. Nah, next kalau besok offline saya bisa hadir, berarti saya jelaskan ini. Kalau nggak bisa hadir, kita jelaskan lagi di online. Oke, sampai di situ kurang lebih penjelasan saya. Udah setengah 12 juga. Oke, nanti kita akan ketemu di RPL di kelas berikutnya ya. Oke. Mudah-mudahan videonya ini jadi, teman-teman bisa tonton lagi. Oh jadi, saya tutup ya videonya hampir 1 jam.